Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadal muttaqina siratal mustaqim wa faddalahum bil fawzil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah yang ada di sini, jamaah yang ada di media sosial yang berbahagia, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan, diberi roh, diberi kesehatan, diberi kehidupan, diberi kelancaran hidup, rezeki, dan normalisasi badan, normalisasi kehidupan. Semoga apa yang ada di Indonesia, semuanya rakyat Indonesia sehat. Alhamdulillah, amin. Semuanya wabah penyakit kembali ke tempatnya, amin. Tempatnya di mana ya terserah penyakitnya itu berbondong-bondong kembali. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini akan saya sampaikan pelajaran dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Saya ulang lagi, pelajaran dari doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada tanggal 20 Juli 2021 yang akan datang, itu akan ada kejadian besar, yaitu penyembelihan Nabi Ismail alaihissalam, yaitu kejadian yang kita peringati Idul Adha. Idul Adha, kejadian yang besar, kejadian yang selama ini kita laksanakan setiap tahun, menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih unta, menyembelih apa saja yang disyariatkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, terutama mengorbankan putranya, kemudian diganti oleh Allah kambing. Jadi Allah itu tidak mendolimi, tidak menganiaya hambanya. Allah akan memberikan yang terbaik bagi hambanya. Hanya manusia mungkin tidak tahu rahasia-rahasia Allah di balik semua itu, hikmah-hikmah yang Allah berikan kepada kehidupan ini. Manusia hanya melihatnya cepat jadi, cepat berhasil, cepat ini, cepat itu. Ternyata hidup ini adalah perjuangan. Hidup menjadi orang yang kaya, kaya harta, kaya batin, dan kaya kantongnya, rugi harta bendanya, itu butuh proses. Prosesnya tidak bim salabim, tidak, tetapi perlu proses diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seberapa besar dia mengalami hidup itu dengan penuh penderitaan, caci maki, kecewa, halangan rintangan harus dihadapi.
seberapa besar dia sabar dengan ujian itu, seberapa besar dia kuat dengan ujian itu. Maka kalau dia sabar dan kuat, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik bagi hidupnya sesuai dengan profesi yang dia inginkan, yang dia cita-citakan, kemudian dia laksanakan. Kalau hanya cita-cita saja namanya halusinasi, atau hanya memimpi-mimpikan tapi tidak dilaksanakan. Contoh, jamaah di sini halunya uangnya banyak, uangnya 1 karung, tapi dia tidak bisa atau tidak melakukan untuk mendapatkan uang 1 karung itu. Dia hanya mimpi, angan-angan kosong. Nah, itu namanya halu. Tapi kalau dia melakukan, bagaimana ya caranya mendapatkan itu? Maka dia kerja, kemudian dia menabung, disak, uangnya disak. 1 hari dimasukkan 10.000, 10.000, 5.000, 10.000, 5.000 tiap hari di karung itu. Tidak ada setahun, 6 bulan atau 7 bulan, uangnya terkumpul 1 karung. Nah, 1 karung itu dulunya dia mimpikan. Dia mimpikan butuh proses untuk mencari yang dimimpikan itu. Maka itu tidak halu kalau dia mencari. Contoh lagi, dia menginginkan suami atau istri, jodoh. Dia tidak kenalan di rumah saja, dikenalkan tidak mau, dia tidak mau, di rumah saja ndonga tok. Ya Allah, berilah saya jodoh yang baik, berilah saya jodoh yang baik, berilah saya jodoh yang baik. Ya Allah, kok gak teko-teko, dikenalnya nggak mau bertemu dengan lain jenis, maka doanya tidak akan terwujud, hanya halusinasi. Ya. Yang tidak berdoa juga keliru juga. Dia mencari ini, kenalannya banyak dan sebagainya, ternyata dia jodoh. Tidak berdoa, ya tidak boleh. Ya harus berdoa yang terbaik. Kalau tidak berdoa, kemudian dia dapat jodoh, ternyata jodohnya tidak baik karena tidak dicarikan atau dipilihkan Allah. Kita itu berdoa itu karena dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jodoh. Belum lagi yang lain. Jadi doa itu perlu untuk memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, Allah akan memilihkan itu. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun Nabi Ismail sama Siti Hajar itu ditinggalkan di Mesir, di suatu gurun, tetapi Nabi Ibrahim tetap berdoa kepada Allah agar diberi anak yang baik. Ya. Doanya bagaimana Nabi Ibrahim? Bisa dilihat di Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Robbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, pemeliharaku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ya. Kemudian di ayat yang lain, Al-Quran surat Ibrahim ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id qala Ibrahim Rabbi ja'al hadal balada amina wa
Rodok gak anu. Wajah nubni babaya lan budal asnam ya, yang artinya dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa Tuhan pemeliharaku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah agar anak cucunya, keturunannya itu dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Dan Nabi Ibrahim ingin anak cucunya tidak menyembah berhala. Akhirnya Allah memberi apa? Mengabulkan permintaan dari Nabi Ibrahim dengan adanya Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi Ishak nanti akan turunlah anak yang bernama nanti jadi nabi namanya Ismail. Isa alaihissalam kok Ismail. Jadi Nabi Ishak itu anak Nabi Ibrahim dari Siti Sarah yang mempunyai anak namanya Ishak. Kemudian anak keturunannya itu menjadi nabi namanya Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar mempunyai anak bernama Nabi Ismail alaihissalam, nanti akan turun atau punya anak cucu cicit namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kedua Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu masih anak keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Ini atas doa Nabi Ibrahim. Makanya yang sudah berumah tangga itu harus selalu berdoa kepada Allah kalau ingin mempunyai anak keturunan yang sesuai dengan apa yang dicita-citakan, yaitu anak soleh, solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tua, anak yang mendoakan orang tua, yang menurut, yang melakukan hal-hal terbaik bagi kehidupannya. Kemudian Nabi Ibrahim juga berdoa. Al-Quran surat Ibrahim ayat 40-41. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'ai Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul jannab. Ya. Yauma yakumul hisab janab. Yauma yakumul hisab. Tadi hisab ya yang terakhir. Yang artinya Tuhan pemeliharaku, jadikanlah aku dan dari keturunanku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat secara berkesinambungan. Tuhan pemelihara kami, perkenankanlah doa kami. Tuhan pemelihara kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari perhitungan atau hari kiamat. Kemudian di dalam Al-Quran Al-Baqarah 126. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hada baladan aminau warzuq ahlahu minas samarat man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa mattihu
qalilan summa astorru ila adabin nar wa bi'sal masir, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, Tuhan pemeliharaku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan anugerahilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Jadi Nabi Ibrahim berdoa agar dipelihara anak keturunannya, negerinya aman, negerinya banyak buah-buahan, negerinya penduduknya itu baik, negerinya beriman kepada Allah, menyembah kepada Allah semua, dan menurut perintah Allah. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa, masih berdoa Nabi itu. Makanya pelajaran dari doa Nabi Ibrahim bahwa kita harus berdoa kepada Allah agar anak keturunan kita baik, soleh, mendoakan, kemudian negeri kita menjadi aman, tentram, banyak buah-buahan, banyak makanan, banyak tidak kekurangan makanan, dan penduduknya beriman kepada Allah baik semua, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, pelajarannya dari doa Nabi Ibrahim, bahwa Nabi saja berdoa, apalagi kita. Makanya kita harus selalu berdoa kepada Allah, minta, Allah akan memberikan. Terima kasih. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan tentang doa Nabi Ibrahim? Pelajarannya. Jadi Nabi Ibrahim itu Robbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, berilah saya anak keturunan yang soleh atau yang baik, yang menurut perintah Allah dan menurut perintah orang tua, ya. Soleh itu adalah anak yang terbaik, ya, mendoakan, itu soleh. Silakan, ada menanyakan? Silakan, Nabi kan apa-apa udah dituruti. ya. Kenapa harus berdoa? Oh ya, Nabi itu apa-apa dituruti, kenapa harus berdoa? Ya. Berdoa itu memberikan pelajaran bagi kita bahwa manusia itu mempunyai sifat lemah, ya. Walaupun Nabi itu sebelum berdoa sudah diberi, tetapi kita diajari oleh Nabi tetap minta kepada Allah, walaupun Nabi tanpa minta diberi. Tapi tetap itu sebagai mencontohkan umat-umatnya. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad itu diberi contoh untuk minta kepada Allah, minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta ini, minta, ya, tetap minta, karena ini adalah perintah Allah. Di ayatnya Allah itu, mintalah kepada Allah, Allah akan mengabulkan, itu ayatnya. Di kitab-kitab lain juga begitu. Nah, dari situ Allah memberitahukan manusia minta. Nah, yang minta siapa yang pertama? Nabi memberi contoh. Ada ayat firman Allah mengatakan, mintalah, nanti akan kuberi. Maka Nabi itu sudah tahu duluan, disampaikan kepada umatnya. Maka umatnya diberi contoh untuk berdoa. Makanya tetap berdoa. Kalau tidak berdoa bagaimana? Orang minta kok ya tidak diberi. Walaupun semua sudah ada, semuanya sudah diberi, ya.
Tapi kan halangan, rintangan hidup ini kan banyak. Maka kalau ada halangan, rintangan, ya minta agar halangan, rintangan itu dihindarkan oleh Allah atau dijauhkan atau tidak terjadi pada kita begitu. Tetap minta, ya. Jadi firman Allah mengatakan bahwa mintalah kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Doalah kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Doa astajib lakum. Berdoalah, maka aku akan mengabulkan doamu. Itu yang tahu Nabi dulu. Maka Nabi berdoa, minta, memberi contoh. Ya tetap minta, manusia ini lemah. Kalau dia kuat ya tidak akan minta kepada yang terkuat itu. Ya manusia, karena manusia itu lemah, tidak punya daya apa-apa, tidak punya kekuatan, semuanya milik Allah, maka minta kepada Allah yang punya kekuatan agar semua halangan rintangan yang dihadapi itu adalah dari apa? Dari keinginan jin, namanya iblis itu. Iblis itu ingin kita itu dihalang-halangi, diginikan, digitukan. Maka kalau pengen halangan-halangan itu hilang, kita minta kepada Allah agar halangan-halangan itu dijauhkan dari kita, terhindar dari halangan itu, terhindar dari rintangan halangan yang kita tidak mampu memikulnya. Mungkin itu ya, tetap minta, tetap berdoa kepada Allah. Ini memang firman Allah seperti itu. Maka kita minta aja. Jangan mikir nemen-nemen. Ya, kita ini masih lemah, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Di dunia ini milik Allah semua. Hanya kita usaha saja ya. Pengen berubah ya usaha lebih baik. Pengen berubah lebih baik ya, pengen sugih ya golek kesugihan kuwi. Bagaimana ya, bekerja keras, menabung, memanfaatkan waktunya untuk mendapatkan rezeki di dunia dan akhirat. Dunia ini bekerja keras, istiqomah, sabar, tulus ikhlas. Kemudian rezekinya di akhirat itu berdoa kepada Allah, beribadah sholat 5 waktu sesuai dengan contoh Nabi Muhammad. Jangan tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad ya, harus mencontoh Nabi Muhammad. Kalau tidak ada contohnya, ya jaluk sing nyontoh nih. Ya. Kan Allah sudah menyampaikan, kalau pengen masuk surga ya contoh Nabi. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Maka hidup kita pengen bahagia dunia akhirat harus merubah diri kita untuk mendapatkan itu. Jangan halu saja, lakukan. Ya, bahagia dunia kerja sesuai profesinya apa, ya dilakukan. Jangan diangen-angen tok. Pengen kerja jadi bakul angen-angen tok, ya dilakukan. Enggak bisa, ya. Kalau pengen akhiratnya enak, di kuburan dapat nikmat kubur, ya mendekati yang punya kehidupan dan alam yang lain, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah.